Baiklah ya, jumpa lagi ya. Selamat pagi sahabat Blacksport ya. Kali ini kita melanjutkan perjalanan kita untuk mengunjungi desa Toyomarto ya. Lebih tepatnya kita akan berada di area sekitar Candi Sumberawan karena di sana kita bisa melihat banyak sekali ya sumber-sumber yang ada di sekitar situ ya. Dan saat ini saya mulai perjalanan dari Jalan Pendem ya, di Desa Pendem ya, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta ya. Desa Pendem ini sebenarnya juga terdapat situs Pendem ya, yang berada di Desa Pendem di Kota Batu ya. Seperti kita lihat ini adalah Gunung Wukir ya, dan tidak jauh letaknya dari ditemukannya situs Pendem ya. Desa Pendem sebenarnya satu dari 6 desa yang ada di Kecamatan Junrejo. Kecamatan Junrejo sendiri memiliki satu kelurahan ya, Dadarejo dan 4 dusun. Jadi Dusun Caru, Sekar Putih, Pendem, dan Mojorejo. Dan kita akan memasuki wilayah Kabupaten Malang ya, tepatnya nanti kita akan masuk ke wilayah Kecamatan Karangploso. Dan saat ini kita masih berada di Kecamatan Junrejo ya, di Desa Pendem, di mana Desa Pendem ini, Kecamatan Junrejo ini memiliki ketinggian antara 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Rata-ratanya adalah 980 meter. Temperatur rata-rata ya berkisar antara 11 sampai 19 derajat Celcius. Pagi ini udara nampak baik ya, karena sengaja kalau pagi ini kita menelusuri sekitaran Kali Brantas, menghindari cuaca. Biasanya tengah hari nanti hujan akan turun. Selalu kita berpegangan pada ramalan cuaca, meski kita tidak sepenuhnya bisa bergantung karena cuaca tidak bisa kita prediksi dengan tepat. Namun kita ya dengan modal keyakinan ya, dan kita nekat saja. Yang penting kita memiliki persiapan, terutama jas hujan ya. Kemudian kondisi kendaraan yang baik, dan terutama ya fisik kita harus baik ya. Jadi kita masuk ke Kabupaten Malang ya. Lebih tepatnya kita berada di Kecamatan Karangploso. Jadi Karangploso ini memiliki 9 desa seperti Desa Ampel, Dento, Bocek, Donoware, Girimoyo, Kepuarjo, Ngenep, Ngijo, Tawangargo, Tegal, Gondo. Kalau Karangploso ini ya, sebagian besar penduduknya adalah petani dan peternak. Namun seiring dengan waktu kita bisa melihat ya perkembangan dari demografi penduduk hingga memerlukan lapangan pekerjaan, dan juga khususnya ya lahan-lahan pertanian semakin berkurang, karena di sini wilayah Karangploso, terutama di wilayah Kabupaten Malang, juga perkembangan industri ya, terutama perluasan pabrik-pabrik baru ya, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga banyak warga jadi enggan untuk bisa, terutama generasi mudanya enggan untuk bercocok tanam ya. Mereka cenderung untuk lebih bekerja di pabrik atau di perusahaan ya.
Ya, kalau kita pelajari ya bahwa dua desa yang di Kecamatan Karangploso yang merupakan desa mayoritas warganya adalah sebagai agraris atau sebagai petani. Jadi desa Tawangerko dan desa Bocek ya. Dan desa Bocek merupakan sentra dari pertanian cabai atau lombok setelah Kecamatan Dau maupun Kecamatan Pujon. Jalan yang kita lintasi ini sesungguhnya merupakan jalan penting ya, menjadi penghubung antara kota Malang ya, terutama di wilayah barat ini ya, Karangploso khususnya, dengan kota Surabaya, atau setidaknya juga menjadi penghubung atau sarana keluar masuk menuju kota Batu ya. Terutama di saat-saat weekend, jalan ini tentu akan dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang ingin berwisata menuju ke kota Batu ya. Dan saat ini perjalanan yang kita lintasi sekitar 20 km ya. Dengan perjalanan waktu kita tempuh sekitar 30 menit menuju ke Candi Sumberawan. Dan kita masih berada di Kecamatan Karangploso ya. Dan Kecamatan Karangploso itu sendiri ya juga banyak wilayah-wilayah yang cukup baik untuk kita telusuri nanti ya. Khususnya mengenai landscape ya, terutama di lereng di daerah lereng Gunung Arjuno ya. Untuk seperti di desa Purwosari atau Langlang atau Toyomarto yang akan kita kunjungi ya. Dan kemudian kita juga nanti akan melintasi desa Tunjung Tirto ya. Sebenarnya banyak wilayah di sekitar Karangploso ini yang terdapat sumber mata air yang dimana dimanfaatkan oleh warga untuk destinasi wisata ya, seperti wisata pemandian ataupun warga membuat kolam pemancingan ya. Ya itulah, jadi dinamika dari masyarakat di dalam menyikapi situasi ya, untuk bisa kreatif ya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Dan suasana redup ya, sinar matahari terhalang oleh awan tipis ya, namun cukup baik. Dan kita lihat kendaraan ya, begitu ramai, cukup ramai ya, karena pagi ini adalah saat yang mereka berangkat, terutama anak-anak pelajar ya, mereka berangkat sekolah atau warga masyarakat untuk berangkat ke tempat bekerja. Dan kita sebenarnya menghadap ke arah timur ya. Kalau tidak tertutup awan, tentu kita akan bisa melihat bayang-bayang dari Gunung Bromo maupun Gunung Semeru ya. Batas Cakrawala itu sebenarnya posisi dari gunung-gunung itu. Dan kalau kita bicara tentang Candi Sumberawan ya, Candi Sumberawan itu sebenarnya ya memang di samping berada di desa Toyomarto ya, Kecamatan Singosari, dengan jarak
Kalau dari kota Malang ini sekitar 6 km ya. Terutama dari pusat kota Singosari ya, Kecamatan Singosari ya. Candi Sumberawan memang dikelilingi banyak sumber mata air. Nanti akan kita lihat ya keadaannya, dengan posisi dari Candi Sumberawan itu berada di kaki gunung, Gunung Arjuno ya, dengan ketinggian 650 meter di atas permukaan laut. Candi ini sebenarnya ditemukan pada tahun 1904 ya. Sebelumnya ya, pada masa Belanda sebenarnya sudah mendahului ya, tahun 1935 ya. Diteliti oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda ya, dan diadakan pemugaran pada tahun 1937 ya. Dan memang ya, candi ini memang belum penuhnya direkonstruksi dengan baik ya, karena memang ya itu memang perlu waktu ya, dan perlu konsentrasi, juga perlu komitmen ya. Candi Sumberawan ini sebenarnya merupakan satu-satunya candi Buddha yang ada di masa-masa Majapahit, karena Majapahit sebenarnya lebih unsur Hindu ya, karena memang penganut agama Hindu adalah di masa-masa kerajaan Majapahit. Dan kalau kita tahu bahwa Candi Sumberawan itu didirikan pada abad 14 sampai 15 Masehi ya, periode Raja Hayam Wuruk ya. Dan sudah kita ketahui tadi bahwa memang sifatnya candi ini adalah Buddhisme. Di Candi Sumberawan ya, selalu agak ada ritual, terutama hari keagamaan Waisak ya. Dan kita akan segera memasuki wilayah Kecamatan Singosari ya. Dan kita berada di daerah Gembrung, di Jalan Gembrung. Dan Kecamatan Singosari sendiri memiliki 14 desa ya. Jadi Desa Toyomarto adalah salah satunya ya. Dan juga 3 kelurahan ya, Kelurahan Losari, Kelurahan Pagetan, dan Kelurahan Candirenggo. Kalau desa-desanya itu adalah Desa Ardi Mulyo, Desa Banjararum, Desa Baturetno, Dengkol, Gunung Rejo, Lampok, Langlang, Purworejo, Purwosari, Randu Agung, Taman Harjo, Tunjung Tirto. Yang baru kita lalui tadi adalah Desa Tunjung Tirto ya. Kemudian Desa Watu Gede dan Desa Wonorejo. Kita masih berada di Jalan Karangploso ya, terutama Jalan Gembrung ya. Ini jalan perusahaan ya sebenarnya, karena di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan. Dan ini banyak pabrik dan memang jadi sentra ekonomi ya, dan disinilah makanya pusat keramaian dari banyak karyawan yang berlalu lalang, karena di sini khususnya ya merupakan sentra industri ya, salah satunya yang di wilayah Malang yang berada di Karangploso ya.
jalanan cukup baik ya, artinya ya inilah kota Malang ya, dan terjaga dengan baik. Lalu lintas nampak padat ya. Khususnya nanti kalau pagi ini tentu ya, kalau di depan ini kita akan melintasi jalur kereta api ya. Ya mudah-mudahan kita lancar ya, karena ini adalah jalur lintas kereta api penghubung dari kota Malang ke kota Surabaya. Meskipun stasiun dari kota Malang kalau menuju ke Jakarta, Bandung ya, atau wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat itu melintas berputar ke arah kota Blitar ya. Kemudian Tulungagung, Kediri, baru kemudian di kota Kertosono berbelok ke kiri baru menuju ke wilayah barat. Ya, di mana nanti bisa terbagi dua ya, di kota Solo itu ada yang ke utara maupun yang ke selatan ya. Ke selatan nanti lewat Jogja, kalau ke utara nanti melintasi kota Semarang, jalur utara dan jalur selatan. Nampaknya di depan ramai ya. Karena baru saja memang kereta api melintas ya. Ini jalur kereta api ya yang kita lintasi. Dan kita lancar ya, tidak ada kereta api yang melintas ya. Dan mudah-mudahan hari ini udara cerah ya, hingga kita bisa berada di Candi Sumberawan untuk bisa melihat situasi sumber ya. Kita melihat topografi, melihat landscape ya, melihat kondisi situasi wilayah di sekitar Candi Sumberawan ya. Apakah biasanya ya kita ini kelemahan daripada warga adalah menata destinasi wisata itu cenderung menjadi kumuh dengan bangunan-bangunan yang tidak representatif. Terutama warung-warung ini ya. Kita berada di jalan penghubung ya kota Malang ke kota Surabaya ya, di Jalan Mondorogo ya. Kita mengarah ke arah utara ini ya. Karena memang Candi Sumberawan itu berada di Kecamatan Singosari ya, Desa Toyo Marto ya. Karena lereng Arjuna sisi timur itu kita harus melintasi Kecamatan Singosari. Jalur ini ramai ya, seperti kita lihat ya, walaupun lebar masing-masing dengan 2 jalur ya, 1 jalur di sebelah kiri ya, 2 jalur, kemudian sebelah kanan juga 2 jalur ya. Yang aktivitas warga adalah pagi seperti ini yang rame-ramenya ya, karena mereka baru keluar dari rumah untuk menuju aktivitas pekerjaan mereka ya. Dan udara mendung ya, mudah-mudahan tetap tidak hujan ya. Semoga ramalan hari ini cerah ya, sampai setengah hari ya. Dengan target kita setengah hari mencapai pagi ini, mencapai Candi Sumberawan dan melihat situasi keliling ya, sumber-sumber ya, terutama kita akan melihat bahwa di sana ada kolam ya, artinya kolam ya, di mana kolam penampungan. Sebenarnya bukan kolam penampungan, memang itu rawa ya, yang kemudian ditata dengan baik, artinya dimanfaatkan oleh, terutama di sini adalah perusahaan daerah air minum ya, yang mengelola sumber itu untuk bisa dimanfaatkan oleh maksimal mungkin ya, dimanfaatkan oleh kebutuhan warga akan air bersih ya.
Jadi tidak hanya warga tapi juga untuk industri-industri atau perkantoran di wilayah Kota Malang ya. Salah satunya ya sumber-sumber yang berasal dari Candi Sumberawan ya. Selain sumber-sumber yang berasal dari Kota Batu dan sumber-sumber yang lainnya, yang tentunya kita tidak bisa menghitung ya karena sumbernya begitu banyak, baik yang kecil maupun yang besar. Inilah kita keadaan Kota Malang jadi Kecamatan Singosari ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ya bahwa Kecamatan Singosari memiliki atau terbagi menjadi 14 desa ya, dan 3 kelurahan. Kalau kita berangkat pagi tentunya udara cukup baik ya, karena ya pagi hari memang ya kita tidak begitu polusi dan kita harus berhati-hati karena terutama untuk penyeberang jalan ya, karena walaupun di sini ada jembatan penyeberangan ya kita harus mengantisipasi. Kadang warga ini tidak sabar atau enggan untuk bisa melintasi jembatan yang sudah disediakan ya, karena jembatan itu sendiri adalah bagian daripada keselamatan mereka saat melintasi jembatan ini. Tapi mereka enggan karena bagi mereka mungkin terlalu jauh ya untuk bisa mencapai jembatan ya. Lalu dengan melintas tentunya mereka tidak cepat sampai, tapi dengan risiko ya seperti inilah kita. Apabila kemudian kalau tidak berhati-hati ya ceroboh, nanti ya jadi insiden. Kecamatan Singosari merupakan seperti kita ketahui bahwa di sini juga terdapat Candi Singosari dan juga banyak situs-situs yang ada ya, karena kita juga bisa melihat ya, menelusuri pengetahuan kita tentang Kerajaan Singosari itu. Dan kita berbelok ke kiri ya, ke Jalan Kertanegara ya. Jalan Kertanegara ini sebenarnya lokasi yang kita lintasi ini kita akan bisa melihat ya, sebelah kanan nanti itu keberadaan dari Candi Singosari. Nanti suatu kali kita bisa lihat ya Candi Singosari ya. Kita bisa pahami bahwa Candi Singosari merupakan bagian yang paling menarik ya, karena candi ini candi paling besar ya untuk di Kota Malang. Selain banyak candi seperti Candi Badut ya. Dan ini kita terus ya menuju, kita belok ke kanan ya, kita melintas ke Jalan
Jalan Tunggul Ametung ini sebenarnya setidaknya berada di Desa Candi Renggo. Kita berada di Desa Candi Renggo ya. Cukup baik ya suasana di Kecamatan Singosari, bagian daripada Kecamatan Singosari ini. Pagi ini kita nikmati aja lah perjalanan ini dan suasana desa ya. Kalau kita lihat ini adalah desa ya. Walaupun sebenarnya bukan desa, ini adalah kota ya. Tapi dalam struktur namanya pembagian wilayah ya disebut sebagai desa. Walaupun di sini sebenarnya terdapat banyak perumahan ya, kalau kita perhatikan ya, karena memang udah wilayah Singosari ini wilayah yang paling juga padat. Kita sebenarnya menghadap ke arah barat ya, menuju ke arah barat kalau nanti kita bisa melintasi belok ini ya, di depan ini kita belok ke Jalan Empu Gandring ya, dan kita menghadap ke arah barat daya ya. Ini Jalan Empu Gandring ya. Dan di latar belakang di kejauhan itu adalah Gunung Arjuna ya. Kita menghadap ke arah barat ya. Dan itu ya suasana dari warga Singosari ya. Dan tentu saja di sini ya untuk wilayah ini mereka banyakkan pedagang, pegawai ya. Karena tidak ada lahan pertanian. Lahan pertanian yang nanti berada di atas ya, di Desa Toyo Marto ya, karena wilayah sana adalah banyak lahan persawahan ya. Nah, suasana tidak begitu terlihat ya warga yang berada di luar rumah ya. Hanya kendaraan-kendaraan aja yang melintas. Dan suasana di Cakrawala kita bisa melihat ya langit. Mudah-mudahan ya udara cerah dan matahari nampaknya bersinar ya, masih berada di sisi timur dan bergerak naik ke puncak ketinggian di titik kulminasi di atas kita, tepat di atas kita 90 derajat ya. Kita berada di Jalan Candi Rawan ya. Candi Rawan sebenarnya nama candi itu sendiri ya. Dan Candi Sumber Rawan itu sebenarnya terbuat dari batu andesit ya, dengan ukuran panjang 6,25 meter ya, lebar 6,25 meter dan tinggi 5,23 meter, yang berada di posisi 650 meter ya di atas permukaan laut ya, dan berada di sisi kaki Gunung Arjuna ya, bagian timur ya.
dan posisinya itu berada di dekat telaga, di mana telaga itu sendiri sebenarnya di dalam telaga itu sendiri udah sebenarnya muncul sumber-sumber ya, keluarnya sumber juga ya, di samping juga di sisi-sisi kaki daripada lereng-lereng yang terdapat di ceruk keberadaan dari Candi Sumberawan. Nanti kita lihat ya kondisi realnya, karena saya pernah tahun 90 itu mengunjungi Candi Sumberawan dan saya memiliki dokumentasi, terutama foto-foto ya, karena pada saat itu saya tidak membuat video ya. Nanti kita coba hari ini mengambil sedikit ya, kita video tentang Candi Sumberawan, dan khususnya kita adalah fokus pada sumbernya ya. Jadi sumber-sumber yang ada di Candi Sumberawan, karena candi itu ya, sebenarnya keberadaan candi sebenarnya sangat menghormati tentang keberadaan sumber, karena intinya candi sebagai tempat untuk melakukan ritual ya, keagamaan, karena menghormati adanya sumber mata air, karena sumber mata adalah sumber kehidupan dari semua makhluk. Karena itu kita harus menghormati, harus kita jaga, terutama di Candi Sumberawan. Kita harus sebenarnya ya, kita harapkan ya warga sadar akan lingkungan ya, terutama menjaga tentang lingkungan yang bersih, keasrian, menjaga tentang bagaimana tentu ya vegetasi tanaman ya, yang seharusnya dibiarkan lah aja lah, jadi jangan sampai kemudian rusak ya, karena juga nanti akan mengganggu kelestarian daripada candi. Dan makanya dengan adanya candi itu sendiri merupakan area untuk kita melakukan ritual penghormatan pada sumber, yakinnya memang harus dijaga, harusnya jangan kita cemari dengan apapun juga ya. Ya sebenarnya ya kita harapkan tidak ada banyak ini ya hal-hal sifatnya ekonomi ya, seperti ada warung apa segala macam, harusnya itu di luar dari area candi, harusnya itu ya harus kita harapkan ya. Kita ini sebelah kanan ya, kita perempat, jadi kita ke kanan ini ke Sumberawan, Candi Sumberawan ya. Ini ada desa Toyomarto yang berada di keberadaan dari Candi Sumberawan ya. Jalannya cukup baik walaupun nampak ada tanah ya, mungkin kaki batu cat sehingga ada erosi membawa lumpur ke permukaan jalan ini ya. Dan jalanan menanjak ya, posisi kita menanjak. Ya, cukup curam ya, sebenarnya cukup ya, berhati-hati karena jalanan licin ini ya. Ya terutama kendaraan roda 2 ya. Kalau turun tentunya juga karena ini jalannya berada pada posisi belokan, sehingga rentan sekali kalau kita tidak berhati-hati, bisa kita terpleset ya. Dan kita menurun ya, habis dari menanjak kita menurun ya, posisinya berada di bawah ya. Kita lihat vegetasi ya, tanaman ya sekitar ini ya, ada rumput kolonjono ya. Dan kita berada di kiri ini ada warga, ini ya warga yang mau merumput ya, yang menanyakan keberadaan candi ya. Candi ada di bawah sebelah kiri. Harus lihat dulu keadaan jalan. Jalannya ini adalah jalan baru. Kalau saya dulu ada jalan, bukan jalan ini jalan baru semuanya. Bangun untuk menuju lokasi ya. Karena di sini juga menjadi pusat juga ritual untuk upacara keagamaan di
hari Waisak. Hari Waisak. Nah ini warga ya ramah ya. Nah oke lah, kita sudah sampai di lokasi Candi Sumberawan ya. Mari kita lihat situasi Candi Sumberawan, sumber-sumber khususnya sumber-sumber yang berada di area Candi Sumberawan. Mari kita lihat sumber yang ada di Sumberawan. Oke, saya saat ini berada di Candi Sumberawan ya, di tempat akhir. Saya baru datang mempersiapkan dulu hal-hal yang teknis sebelum saya masuk ke sana. Oke, ikuti Belanda tersebut. Kita lanjut masuk ke dalam ya. Kita langsung melihat ke candi ya. Tadi urusan loket udah beres, kita langsung. Ini lebih dekat ya jalan ya, lebih dekat ya. Kalau ini lebih jauh, cuma muter jalannya lebih baik ini ya. Oke, kita coba untuk melihat lewat jalan yang lebih baik aja. Oke, monggo ya. Kita masuk ke lokasi Candi Sumberawan.
Ini adalah Candi Semberawan. Semberawan jadi nanti terkait dengan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan Semberawan, dan nanti di belakang ada sumber penampungan ya, kolam untuk air ya. Di sini banyak sekali sumber. Ini ada di lereng Gunung Arjuna bagian timur dan ada di kota Malang. Kita lanjutkan ya untuk lihat kolamnya. Ini posisi sumber ya. Sumber ada di atas. Kita lihat sumber ada di belakang saya. Sumber nanti ditampung di kolam ada di bawah.
Niki desa napa nih?
Desa Toyomarto. Toyomarto, masuk Kecamatan Singosari. Berarti di lereng Arjuna ya. Dan sumber kathah niki nggih. Kathah. Keliling niku sumber soyo. Nggih, kalau seandainya makanya kalau saya lihat umum kan sebelah sana. Soalnya di sini lokasi sumber kan Nggak boleh. Tercemar ya. Betul. Karena yang harus diantisipasi karena itu tadi penyakit ya. Karena airnya kan didistribusikan ke Kota Malang kan. Oke, matur nuwun, terima kasih. Baiklah ya, terima kasih ya sudah mengikuti mengamati sumber-sumber yang ada di Semberawan. Nah, di mana pada akhirnya limpahan dari sumber-sumber ini akan menyatu dan mengalir di Sungai Brantas dan mengarah ke Bendungan Sengguru yang ada di Kepanjen. Sampai jumpa lagi dan salam menjelajahi.